Kisah Nabi Musa dan Raja Fir'aun yang kejam. Kisah Nabi Musa AS telah diabadikan di dalam Al-Quran. Nama Nabi Musa di Al-Quran disebutkan sebanyak 136 kali. Berdasarkan perjalanan Nabi Musa, pada akhirnya diketahui bahwa Allah tidak menyukai perbuatan sewenang-wenang ataupun yang menganiaya orang lain. Itulah sebabnya salah satu perintah Allah kepada Nabi Musa adalah untuk melawan raja yang berkuasa pada zaman itu, yaitu Fir'aun. Nabi Musa AS merupakan salah satu nabi dan rasul yang dikarunia mukjizat yang luar biasa oleh Allah. Nabi Musa merupakan rasul ulul azmi dan termasuk dalam satu dari 4 nabi yang dikaruniai kitab, yaitu kitab Taurat. Nabi Musa diperintah Allah untuk menyelamatkan kaumnya dari kekafiran. Nabi Musa juga diutus untuk menyadarkan penguasa Mesir saat itu, yaitu Raja Fir'aun yang menganggap dirinya sebagai Tuhan. Sebab, kesombongan dan kekejaman Raja Fir'aun itu membuat masyarakat Mesir takut dan tunduk kepadanya. Raja Fir'aun juga tidak segan membunuh bayi laki-laki karena dianggap akan mengganggu kerajaannya. Di dalam Al-Quran, sewaktu bayi, Nabi Musa sengaja dihanyutkan oleh ibunya di Sungai Nil agar tidak dibunuh oleh bala tentara dan pengawal Raja Fir'aun. Tindakan ibu Nabi Musa pada saat itu karena mendapatkan ilham dari Allah. Kemudian di hilir sungai, istri Raja Fir'aun justru menemukan Musa yang bersih dan bercahaya, lalu dipungut oleh keluarga Fir'aun. Nabi Musa tumbuh menjadi sosok yang cerdas dan berakal yang sempurna. Nabi Musa dewasa merantau meninggalkan Mesir menuju Madian, dan di sana, dirinya bertemu dengan Nabi Syuaib AS lalu menikah dengan salah satu anaknya. Setelah 10 tahun tinggal di Madian, Nabi Musa dan istrinya meminta izin kepada Nabi Syuaib untuk kembali ke Mesir. Di dalam perjalanan menuju Mesir, Nabi Musa melihat sinar yang menyala di Bukit Sinai. Di tempat itulah Nabi Musa menerima wahyu pertama kali dari Allah. Nabi Musa menyebarkan pesan bahwa hanya ada satu Tuhan. Musa adalah tokoh inti di dalam kitab suci Yahudi, Kristen dan Islam. Lama setelah masa Nabi Yusuf, orang-orang Yahudi menjadi sasaran perbudakan di tangan orang Mesir. Musa memimpin umatnya keluar dari Mesir dan atas nama mereka ia menerima Taurat yang tidak hanya mencakup 10 perintah, tetapi total 613 perintah. Musa adalah orang dari perjanjian lama yang paling sering disebutkan dalam perjanjian baru. Dalam tradisi Yahudi, Kristen serta Islam, Musa dikenal dan dihormati baik sebagai pemimpin agama dan pemberi hukum. Nabi Musa, seperti semua nabi, adalah sosok yang dihormati dalam Islam. Dia dianggap sebagai nabi dan rasul. Dalam perannya sebagai seorang nabi ia menyebarkan pesan bahwa hanya ada satu Tuhan dan sebagai utusan ia datang kepada umatnya dengan seperangkat hukum tertentu. Perannya tidak jauh berbeda dengan Musa versi Yahudi Kristen. Musa dalam Al-Quran, Nabi Musa disebutkan 120 kali dalam Al-Quran dan ceritanya berkisah pada beberapa surah, menjadikannya surah yang paling komprehensif dan terperinci. Sebanyak 45 ayat pertama surat 28 dari Al-Quran, yakni Al-Qasas cerita, hanya berfokus pada Nabi Musa. Setiap kisah kehidupan Nabi Musa dipenuhi dengan pelajaran dan bimbingan bagi seluruh umat manusia. Pelajaran dalam Quran bagaimanapun tidak hanya dalam cerita yang Yudaisme dan Kristen, tetapi dimulai ketika dia masih bayi baru lahir. Musa dilahirkan dalam masa perselisihan politik dan kekacauan sipil. Hal pertama yang kita pelajari tentang dia adalah bahwa ibunya adalah seorang wanita yang saleh dan banyak akal. Sejak awal dia menunjukkan kepercayaan penuh pada kehendak dan perintah Tuhan. Pada tahun kelahiran Musa, anak-anak Bani Israel yang baru lahir secara rutin dihukum mati. Preman Mesir berkeliaran di jalan-jalan waspada akan suara tangisan bayi baru lahir. Siapapun yang menggendong seorang anak pasti tahu ketakutan yang mencekik Bani Israel. Namun, dalam situasi yang gamblang ini, ibu Musa membungkus bayinya yang baru lahir dengan aman dan menghanyutkannya di Sungai Nil. Pelajaran pertama yang kita pelajari adalah ketika segala sesuatu di sekitar Anda tampaknya berniat mencuri kesejahteraan Anda, percayalah pada Tuhan dan tanyakan pada diri Anda bagaimana Dia ingin Anda berperilaku. Ibu Musa percaya dan segera putranya kembali dengan selamat ke pelukannya. Karakter kuat Musa, Asia adalah seorang yang meyakini adanya satu Tuhan. Ia tidak mengakui suaminya, Fir'aun, sebagai dewa yang dia gambarkan. Ulama Islam memberitahu kita bahwa ibu kandung Musa tinggal di istana karena perannya sebagai pengasuh.
Inilah dimensi karakter Musa yang tidak kita pahami dari Alkitab. Musa dibesarkan oleh dua wanita yang sangat kuat dan religius. Asia akhirnya dihukum mati oleh suaminya karena dia menolak meninggalkan keyakinannya. Islam memberitahu kita bahwa Musa kuat, dia membela anggota masyarakat yang lebih lemah dan itulah yang menyebabkan dia secara tidak sengaja membunuh orang Mesir dan mencari perlindungan dan kehidupan baru di Midian. Ketika Musa kembali ke Mesir, ia membutuhkan kekuatannya sendiri dan kekuatan saudaranya Harun. Untuk membuat setiap nabi dapat dipercaya pada waktu dan tempatnya tertentu, Tuhan memberi mereka mukjizat yang relevan, dan dapat dimengerti oleh orang-orang yang kepadanya mereka diutus. Di Mesir sihir dan ilmu gaib tersebar luas sehingga keajaiban Musa, tongkatnya berubah menjadi ular dan tangannya menjadi putih dan berkilau, menarik orang-orang. Pada saat ini banyak orang di Mesir berlatih sihir dan bahkan ada sekolah yang mengajar kelas sihir dan ilusi. Kisah terbelahnya Laut Merah adalah kisah yang akrab bagi orang Yahudi, Kristen, dan Muslim dan juga akrab bagi para penggemar film berkat 10 perintah Allah versi film blockbuster. Ceritanya mirip semua, tetapi nasib Firaun tentu sangat berbeda dalam Islam. Patut diingat bahwa Firaun memiliki banyak kesempatan untuk mengindahkan pesan Tuhan. Meskipun demikian, Firaun menunggu sampai ombak menerjang di atasnya untuk memanggil Tuhan dan mengakui kepercayaannya. Namun, saat itu sudah terlambat. Ibnu Katsir, sejarawan Islam terkenal, menggambarkan kematian Firaun, tirai jatuh atas kezaliman Firaun, dan ombak melemparkan mayatnya ke pantai barat. Orang Mesir melihatnya dan tahu bahwa dewa yang mereka sembah dan patuhi hanyalah manusia biasa yang tidak bisa menjauhkan kematian dari lehernya sendiri. Al-Quran menceritakan kisah para nabi sehingga kita bisa belajar dari mereka. Dalam Al-Quran para nabi selalu menjadi panutan yang layak. Mereka adalah orang-orang yang menghadapi cobaan dan kesengsaraan yang sama seperti rata-rata orang di era manapun. Kita dapat belajar dari mereka dan mencoba meniru sifat-sifat baik mereka dan kisah-kisah mereka memenuhi kita dengan harapan. Kisah Musa mengajarkan kepada kita bahwa tidak ada perlindungan di dunia ini kecuali perlindungan Tuhan dan bahwa Dia dapat mengubah kegagalan menjadi kesuksesan dan menggantikan kelemahan dengan kekuatan.